Baik. Baik. Untuk layarnya yang kami share sudah jelas ya? Atau ada yang hitam layarnya atau yang putih? Atau terlihat judul memahami sanad? Yang jelas, jelas. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum ya. Ini aslinya 20-an lebih ya. Ini yang masuk masih 16 karena memang waktu sholat kita berbeda-beda. Jadi tidak ada masalah. Kita mulai pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Jadi sebelumnya ya ini kelas sebelumnya itu untuk asyarohnya ya hampir 1 tahun lebih. Ya, teman-teman asatid, soal asatidah, ya asatid asatidah sebelum antum ini untuk kelas asyaroh ya, hampir 10 bulan. Sebenarnya mereka itu apa lebih ya. Ustazah Wardah belum dengar suara saya? Kurang keras atau bagaimana Ustazah Wardah? Bisa dicek di obrolan. Oke, sudah. Jadi sebelumnya ya, untuk informasi untuk teman-teman Asyara, ini sebelum kita mulai ya. Soalnya nanti kalau sudah 20 peserta, insya Allah kita mulai. Ya, jadi mereka menyelesaikan itu sekitar 10 bulan, ada yang lebih cepat. Nanti Ana berikan alasannya ya, kenapa lebih cepat. Jadi misalkan antum, rata-rata kan yang ikut itu kan ketua pesantren ya. Dari tahun lalu itu rata-rata yang ikut di Asyara itu pimpinan pesantren gitu. Ada juga yang dari Singapura ya, mengantar istrinya, punya pesantren besar juga. Ya rata-rata mereka menyelesaikan itu ini dari nol. Jadi ini yang dari nol ya. Misalkan di sini ada siapa kemarin ada diinfokan ya, ada Ustadz Hafid Zikri ya. Nah, Hafid Zikri ini katanya sudah hafal Syatibiyah dan Durrah, bener ya? Alhamdulillah, Ada, Ustaz. oh ada orangnya, Insya Allah. Sudah hafal, jadi kemungkinan lebih cepat bisa. Ya, kemungkinan lebih cepat bisa dan sudah pernah jamak Ustadz Hafid Zikri. Sudah pernah jamak atau perkiroat dulu setorannya. Sudah pernah Toran Hafaz dan Al-Bazi, Ustaz. Sekarang lagi berjalan Oh, riwayat Qolun. Dan ada juga yang oh, berjalan jamak juga, Ustaz. jamak kiro asyara atau sabah? Ashar, Ustaz. Asyara. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan sudah punya dasar, insya Allah gampang ya. Nah, tapi tenang aja untuk teman-teman dari yang masih mulai ya, karena memang kirot ini asing. Kenapa asing? Ya, misalkan seperti Dokter Asin Sakho ya, kan pernah beliau kebetulan sanadana ada yang sampai ke beliau juga. Hafalan Qurannya dulu anak pernah ya. Waktu datang ke kampus ya, misalkan datang ke Malang itu, memang seasing itu, bahkan sekelas dosen-dosen tafsir saja banyak yang nggak tahu kiroat. Ya, hanya tahu depannya saja gitu ya. Ya, nggak tahu misalkan seperti Syu'bah dengan Huzu'a gitu ya, dengan Hamzahnya yang sangat identik, sedangkan Hafiz seperti Rasulullah ya, ketika ada yang datang kepada Rasulullah, baca seperti itu, Rasulullah mengatakan, anak Quraisyun gitu ya, anak orang Quraisy. Saya tidak baca Huzu'a, tapi Huzu'a pakai waw. Nah, itu gitu emang kita asing. Kenapa asing? Karena memang di Indonesia itu ya hanya Hafiz saja yang diajarkan. Nanti akan anak ceritakan sedikit sejarah kenapa hafaz saja di Indonesia ya? Padahal misalkan kalau kita berbicara kiroat, nggak usah asyaro, nggak usah syatibiyah. Hanya kiroat asim saja ya, punya dua perawi, yaitu Hafaz dan Syu'bah. Itu Syu'bahnya aja jarang dikaji. Ya, jangankan dikenal, dikaji, dan lain sebagainya jarang. Nah ini nanti insya Allah akan kami jelaskan. Ini sudah berapa pesertanya? 17. Kemana yang lainnya ya? Takutnya nanti ketinggalan, ya, bingung ya. Sebentar ya, 1 menit lagi lah. Kalau 1 menit lagi belum masuk, kita mulai ya. Seperti itu. Nanti untuk teman-teman yang apa, yang asyarah ya, ketika Syatibiyah dan Ad-Durrahnya sudah hafal, ya nanti insya Allah bisa mendapatkan sanadnya. Atau nanti misalkan cepat selesainya, ya antum juga berkesempatan mendapatkan qiraat syadzah atau 14 qiraat dari anak. Nanti antum juga bisa mendapatkan 14 qiraat atau qiraat Imam Mazhab. Ya, pernah dengar qiraat Imam Mazhab?
Ustaz Zikri pernah dengar? Belum Ustaz. Belum ya. Jadi kiraat mazhab ada sendiri. Jadi misalkan Imam Syafi'i talaki dengan Imam Ibnu Katsir. Tapi ternyata ketika kita telisik dalam kitab-kitab ulama terdahulu, ternyata beliau menyelisihi daripada riwayat Qombul dan Al-Bazi. Padahal perawinya kan kedua itu. Tapi beliau menyelisih semuanya. Artinya ada jalur-jalur lainnya. Ya, nantilah kita perdalam dulu. Insya Allah nanti kita fokus Hatibiyah dan Ad-Durrah. Kalau misalkan para peserta di sini bisa mampu untuk memahami lebih dalam, insya Allah nanti bisa kita ya berikan sampai seterusnya. Yang penting serius, yakin, ya nggak apa-apa. Dari dasar, soalnya peserta tahun lalu semuanya dari dasar. Kalau tahun ini ada beberapa yang sudah pernah talaki, ya. Kalau tahun lalu semuanya dari dasar, itu bisa anak pahamkan mereka itu 10 bulan bisa. Ya, jadi antum jangan khawatir, jangan ragu ya. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang, misalkan Syatibiyah dan Turo itu banyak kitab bahasa Indonesianya. Ya, banyak kitab bahasa Indonesianya. Antum coba cari aja. Ya, misalkan Syarah Syatibiyah gitu. Itu banyak kitab bahasa Indonesianya. Jadinya nanti gampang. Ustaz Zikri pernah dengar Nurul Islam? Kitab Nurul Islam? Belum Ustaz. Jamaah Asyarah? Belum? Belum. Oh, ya. Baik. Baik ya, insya Allah kita mulai sudah 19:41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan semuanya boleh dimatikan dulu mic-nya agar suara Anda tidak terganggu. Silakan fokus. Ya, jika ingin nanti mendapatkan PDF-nya nanti bisa ya dijadikan bahan ajar antum di pondok pesantren masing-masing. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi inti dalam pembahasan terkait tentang qiraat dan antum nanti akan bertalaki begitu, perlu kita berikan sendiri ya sebagaimana amanah-amanah guru-guru kami misalkan seperti Syekh Dr. Ahmad Subuhi. Ini salah satu guru yang dulu mengajarkan kami tajwid dan Al-Quran. Beliau adalah seseorang sesepuh, kalau Anda sampaikan ya, di Jawa itu namanya sesepuh. Atau orang yang sangat dihormati karena beliau ini juara MHQ internasional. Ya, bukan nasional, tapi internasional. Cum laude yang mengambil kiroat di Inggris. Cum laude juga mengambil kiroat di Al-Azhar. Ya, ini salah satu orang yang senantiasa anak chat, anak tanya, orang ya, salah satu guru yang sampai saat ini masih berinteraksi dengan kami. Ya. Taib. Jadi kenapa sanad ini harus disampaikan? Karena agar nanti antum mengetahui bahwa oh ternyata sanad itu ini. Ya, sanad itu ini. Mungkin ada beberapa santri kami yang ikut semua kelas ya. Sepertinya ikut semua kelas. Mungkin sudah pernah juga dibahas ini, tidak apa-apa ya. Insya Allah nanti kita apa namanya kita ulangi lagi pembelajarannya. Bentar ya, untuk bisa menyiapkan sedikit tulisan juga boleh ya, dan lain sebagainya. Sebentar ya. Karena yang lainnya mungkin bisa bantuan untuk di grup ya. Silakan bergabung begitu. Mungkin ada yang terlupa dan lain sebagainya karena ini nanti baik. Kita langsung saja ke materi ya. Jadi kita akan belajar tentang sanad, ya, apa itu sanad dan lain sebagainya. Jadi kami mohon maaf ya jika ada kesalahan penulisan dalam bahasa Arabnya karena ini dari laptopnya sendiri ya, kurang canggih. Ini kan harusnya kan bergabung ya, al-isnad misalkan. Nah, ini bisa ini kesalahan dari materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah mudahkan jalan kita hari ini. Oke, kita belajar sedikit tentang makna sanad dulu saja sebelum kita masuk ke intinya ya. Baik. Jadi mudahnya ya untuk antum yang baru, ya mungkin sering dengar atau mungkin sering mendapatkan sanad atau ya. Jadi sanad itu apa? Jadi mudahnya untuk antum mengajarkan kelak kepada santri adalah sandaran. Ya, jadi sanad itu adalah sandaran. Ya, sandaran yang dapat dipercaya dan bukti. Atau secara istilah, sanad adalah rantai yang menghubungkan pembawa berita
sebuah matan di sini misalkan Al-Qur'an kepada pembicara. Artinya adalah orang yang memiliki sanad, dia memiliki bukti yang pertama, yang kedua dia dapat dipercaya. Oke. Ya, jadi misalkan Oke. antum talaki ya. Saya talaki misalkan. Untuk yang lainnya mohon dimatikan dulu mic-nya, jangan diaktifkan ya. Tolong di apa namanya? Dimatikan dulu aja. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Biar suara saya tidak terganggu, nanti kasihan yang lainnya. Seperti itu. Artinya ketika kita belajar dengan guru yang bersanad, ya, maka seseorang itu memiliki bukti dan juga dapat dipercaya. Artinya begini, antum ya ketika mendengar ini guru bersanad dengan guru yang berijazah sanad, ini dua hal yang berbeda. Ya. Kenapa demikian saya bilang berbeda? Karena sanad itu hanya sebagai seseorang yang memiliki bukti dan dapat dipercaya. Artinya misalkan Ustadz Zikri misalkan ya, talaki dengan Dr. Ahsin Sakho. Ya, beliau mengetahui bahwa Dr. Ahsin Sakho ini memiliki sanad sampai kepada Rasulullah. Asyarahnya misalkan. Ya, Dr. Ahsin Sakho punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Ustadz Zikri mengajarkan kepada santrinya kelak dengan apa yang diajarkan oleh Dr. Ahsin Sakho itu dapat dipercaya. Itu namanya bersanad. Ya, kita belajar dengan guru bersanad. Tapi kalau berijazah sanad, ini beda. Ijazah itu ya seperti yang kita ketahui ya. Ada tulisannya, ada kertasnya, ada buktinya, ada rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jadi berijazah sanad dan bersanad ini dua hal yang berbeda. Jadi harus dibedakan, ya, tidak disamakan. Ya, di sini Anda menjelaskan tentang hadis dan lain sebagainya, tapi kita hanya fokus ke Al-Quran saja, biar tidak lama. Ya, sudah malam juga. Oke, kita fokus ke sana Al-Quran saja. Ingat ya, jadi antara bersanad dan berijazah sanad dua hal yang berbeda. Jadi misalkan kenapa Anda sampaikan seperti itu? Karena orang-orang zaman sekarang nggak banyak kiai-kiai di kampung kita yang ikhlas mengajar, masya Allah, ilmunya juga bagus. Akhirnya ditinggalkan. Ya, padahal sangat bagus pembelajarannya, materinya dan sebagainya ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak punya ijazah. Ya, kami sering ditanya, ya, saya Ustaz Afwan ada seorang kiai ya, sudah sepuh, masya Allah, beliau dulu talaki ke ini gitu ya, tapi tidak punya ijazah sanad. Artinya ijazah sanad ini apa? Yang tertulisnya. Maka antum jangan sampai meninggalkan guru-guru yang tidak punya ijazah sanad. Kenapa demikian Anda sampaikan? Karena yang paling penting adalah dia bersanad. Kita tahu gurunya siapa, ya, gurunya siapa, gurunya beliau itu siapa, sanadnya sampai kemana, itu kita minimal tahu. Nah, itu insya Allah dapat dipercaya. Jadi bukan hanya orang yang punya ijazah sanad. Tapi dalam zaman sekarang tentu itu sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena jarak kita ini sangat jauh. Jadi jarak-jarak kita ini sangat jauh ya. Jarak terdekat saat ini adalah dipegang oleh Syekh Ibrahim Ad-Dusuki dan Syekh Al-Ghulban ya, Yunus Al-Ghulban. Ya, dua masyayikh yang sama-sama satu guru dari Abu Laila Al-Fadl. Ya, Al-Fadli. Mereka sanadnya adalah ke-27. Ya, ke-27 sampai kepada Rasulullah itu sudah sepuh sekali umurnya. Ya, sudah sangat tua umurnya. Itu ke-27. Sedangkan misalkan Dr. Aiman Suwaid itu ke-28 beliau. Ya, ke-28 di Madinah. Nah, itu kan kita karena saking jauhnya tadi, karena sangat jauh kita membutuhkan bukti atau ijazah konkret bahwa misalkan di sini ada Ustaz Imam Ahmad. Ustaz Imam Ahmad punya pesantren. Orang tuanya mau daftar. Ya kita harus menunjukkan ini sanad saya sampai pada Rasulullah. Harus seperti itu. Kenapa demikian? Selain untuk keyakinan orang tua, yang kedua adalah bukti bahwa kita memang punya. Ya, yang ketiga harus punya kedekatan dengan guru kita. Agar apa? Ya agar nanti guru kita bisa menginfokan kepada orang yang mau talaki kita misalkan bahwa iya itu memang santri saya yang pernah bertalaki. Jadi simpelnya seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Bila yang dimaksud adalah sana Al-Quran, maka artinya adalah rangkaian rantai para perawi, orang-orang yang meriwayatkan apa dari ayat. Dari zaman kita sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, artinya nanti ada rantai-rantainya. Ya, ada rantai-rantainya yang perlu nanti kita insya Allah pelajari lebih dalam. Tolong jangan dicoret-coret ya. Baik, kita langsung ke selanjutnya.
biar tidak terlalu lama. Ini karena materi tentang sanad memang panjang, tapi tidak ada masalah. Kenapa atau faidah dari sanad sendiri itu apa? Faedah perawi, perawi periwayatan dan lain sebagainya. Lalu kita harus pahami bahwa salah satu pintu gerbang ilmu. Artinya pintu gerbang ilmu itu apa? Maka ketika seseorang itu memiliki sanad keilmuan yang sahih, maka ilmunya tidak diragukan. Ya. Adapun orang-orang yang misalkan sanadnya masih tidak memiliki sanad dan lain sebagainya, ya misalkan antum pengen sekali berguru dengan seseorang ini, ternyata ketika antum tanya dia tidak memiliki ijazah sanad, tapi guru-gurunya bersanad, ya tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah setelah bertalaki. Ya. Jangan kita membanding-bandingkan. Guru ini tidak punya ijazah sanad, guru ini punya sanad. Saya tidak boleh seperti itu. Jangan kita tinggalkan guru-guru kita yang mulia, yang memiliki keilmuan yang tinggi hanya karena tidak punya ijazah sanad. Karena ini pernah terjadi di Mesir. Ya, Anda tidak sebutkan masaikhnya karena masaikhnya masih hidup sampai saat ini. Ya, jadi pada saat itu ada yang satunya di Madinah, satunya di Mesir. Mereka ini satu guru. Ya. Mereka satu guru, talaki sampai asyaro. Yang satunya ke Al-Azhar, yang satunya lagi ke Madinah. Yang ke di Madinah ini, beliau itu sangat menjunjung tinggi yang namanya ijazah sanad. Artinya beliau punya ijazah sanad, punya ijazah yang tertulis. Ya, yang mana nanti antum setelah talaki di sini akan mendapatkan ijazah yang tertulis itu. Yang satunya lagi tidak mempedulikan itu. Yang penting beliau ikhlas mengaji, ya setoran dengan baik, ya talaki dengan baik sampai selesai. Akhirnya setelah selesai Al-Azhar pada masa itu, Al-Azhar pada masa itu membuka yang namanya kelas qiraat di Masjid Al-Azhar pertama kali. Ya, akhirnya syekh-syekh ya banyak yang mendaftar, termasuk syekh yang tadi. Ketika beliau mendaftar, beliau ditolak. Ya, padahal beliau salah satu pengajar pertama kali qiraat di Mesir, ya, di Al-Azhar tepatnya. Kenapa ditolak? Karena tidak punya ijazah sanad. Padahal ini syekh yang saya mengajar, yang saya jadi imam. Ditolak. Kenapa? Kan tidak punya ijazah sanad. Akhirnya beliau mendatangi ke temannya, satu angkatan tadi. Ya, beliau memberikan menceritakan keresahannya bahwa saya ditolak di Al-Azhar karena tidak memiliki ijazah sanad. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia mengambil sanad karena gurunya sudah meninggal, sudah wafat, mengambil sanad dengan temannya. Akhirnya talaki asyara lagi dari dasar. Padahal sudah mahir ya, talaki asyara lagi dari dasar sampai dapat ijazah sanad. Jadi anak sampaikan ke antum bahwa ijazah sanad ini penting. Ya, zaman kita sangat-sangat penting. Apalagi antum yang misalkan ketua ini ya punya misalkan punya santri banyak dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali adanya ijazah sanad. Entah dimanapun antum mengambil itu, ya kalau bisa, misalkan antum 5 guru misalkan ya, minimal 3 atau 4-nya itu punya ijazah sanad. Karena itu sangat penting. Ya, saya sampaikan itu sangat penting. Selanjutnya, ya penjagaan terhadap lafaz dari matan atau khobar. Misalkan seperti ini ya, Mas Satria. Ini yang menghidupkan kamera siapa? Dimatikan dulu aja kameranya, Ustaz. Afwan ya, biar tidak mengganggu yang lain. Lalu ya, mohon jangan coret-coret ya, mengganggu juga. Taib ya, kita lihat di sini ada fungsi sanad dan periwayatan adalah menjaga lafaz dan dari sebuah matan atau khobar atau Al-Quran itu sendiri ya. Jadi begini, jadi ada santri ya yang kiroat yang mengambil dengan kami itu kiroat Hafs dan Syu'bah. Kan di sini kan ada juga yang mengambil Hafs saja gitu ya. Ya. Jadi ketika antum talaki, ya antum talaki, ini nanti yang ketika selesai yang antum jaga ini sebuah lafaz Al-Quran. Sebuah lafaz yang lafaznya ini sifatnya tauqifi yang dari Allah langsung. Ya, mungkin kalau antum yang pernah belajar qaid asasi ilmu Quran atau ya kaidah-kaidah lainnya, antum akan tahu bagaimana Rasulullah itu sangat susah, ya sangat susah untuk mendapatkan atau untuk menerima wahyu pertama kali sampai keringat dingin, basah kuyup, ketakutan bertemu dengan Jibril dan sebagainya. Sedangkan kita sekarang ya banyak orang-orang yang ketika dia bertalaki, ya talakinya nggak bagus, ya, tidak bagus bacaannya dan lain sebagainya. Lalu ketika misalkan nanti sanatnya yang diberikan adalah sanat yang tidak bisa diturunkan kepada santrinya, dia marah-marah. Ini anak yang aneh juga. Padahal pimpinan pondok. Ustaz, saya sudah talaki dan lain sebagainya. Kenapa saya mendapatkan sanat yang tidak bisa diturunkan? Antum menjaga lafaz Al-Quran. Artinya antum menjaga lafaz dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang antum jaga ini lafaz Allah tidak benar-benar antum bisa jaga, misalkan anak tanya, berapa bentuk dari ismam ketika
la ta'manna itu. Ya, nggak tahu dan lain sebagainya. Nah ini terus yang antum jaga itu apa? Jadi sanad ini bukan main-main ya. Nah sampaikan sanad ini bukan main, ini amanah yang sangat besar. Jadi antum misalkan nanti mendapatkan sanad apapun itu, tolong amanahnya dijaga dengan bagus. Selanjutnya sanad dan adalah keberkahan ya. Menjaga cara baca. Rasulullah SAW menyampaikan innallaha yuhibbu ayakra'a hadal Qur'an kama unzil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai Al-Qur'an yang dibacakan sebagaimana diturunkan. Maka pentingnya mengambil sanad dengan guru yang benar, ya menjaga tajwid-tajwid yang benar, makhrajul hurufnya benar, sifat zatiyah yang benar, sifat ardiyahnya yang benar. Itu sangat diwajibkan. Menjaga sifat dan karakter perawi yang sahih menjadi pemicu untuk memperdalam diniyah. Selanjutnya, kita membahas ijazah. Apa sih ijazah itu ya? Nah, ijazah ini adalah maknanya izin lah mudahnya. Jadi izin dari seorang guru untuk menyampaikan kembali sebuah matan atau dalam Al-Quran berarti ya Al-Quran. Kalau tajwid berarti matan tajwid dan lain sebagainya. Jadi ketika antum punya ijazah sanad, antum punya izin. Izin tersebut diberikan seorang guru kepada muridnya disebabkan muridnya ini tidak ini salah ya. Disebutkan muridnya ini sempurna dalam ketika talaki. Nanti macam-macam talaki akan anas singgung ya, sama itu apa, al-arab itu apa dan lain sebagainya. Lalu atau bahkan muridnya ini tidak jadi ketika santrinya ini misalkan talakinya tidak bagus ya dan lain sebagainya, tapi tetap ada izin ijazah. Kenapa demikian? Nah, ini alasannya. Ya agar periwayatan itu tetap terjaga. Minimal walaupun dia belum bisa talaki dengan bagus, tapi dia tahu, ya, tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya. Dalam konteks Al-Quran ya, atau kiroah, maka ijazah selain berfungsi sebagai izin untuk menjaga dan meriwayatkan lafal-lafal Al-Quran sebagaimana hadis, juga berfungsi sebagai tazkiyah atau rekomendasi seorang guru. Ya, rekomendasi seorang guru. Seorang syekh tidak akan memberikan ijazah kepada muridnya kecuali ia telah yakin bahwa muridnya ini bisa melafalkan ayat Al-Quran dengan tepat, sesuai dengan kaidah standar ilmu tajwid. Jadi dalam ijazah Al-Quran terdapat dua fungsi. Yang pertama menjaga lafal-lafal Al-Quran. Nah, ini ingat ya, menjaga lafal-lafal Al-Quran. Yang kedua menjaga cara membaca lafal-lafal tersebut dari sisi kiroah. Ya, ingat ya, ini asatidnya. Misalkan antum memang pada ketika praktek, lalu gurunya menyimpulkan bahwa ini sanadnya belum bisa diturunkan karena hal demikian-demikian, maka ridolah kepada guru antum. Kenapa demikian? Karena yang antum jaga ini adalah lafaz Al-Quran. Ya, bukan main-main. Ya, lafaz Al-Quran. Bukan main-main. Jadi hati-hati. Ya, baik. Kita membahas macam-macam ijazah. Kita masuk ke materi inti yang sangat penting. Ijazah Quran ini ada berapa? Ijazah Quran itu ada dua. Ijazah Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah namanya ijazah kiro'ah. Yang kedua namanya ijazah kiro'ah wal ikro. Jadi nanti antum punya dua kesempatan ini ketika talaki. Yang pertama antum akan mendapatkan ijazah kiro'ah. Apa itu kiro'ah? Ini ijazah yang antum belum sempurna talakinya. Simpelnya seperti itu. Atau misalkan secara keilmuannya, ijazah ini diberikan seorang syekh kepada muridnya karena muridnya ini ya telah mengamalkan. Ya. Artinya sudah mengamalkan, tapi secara teori, praktek belum memenuhi syarat. Misalkan antum tahu izar itu apa, izar riwayah misalkan belum pernah dengar. Tapi ketika talaki sudah tahu izar riwayah itu ini. Ya. Sakta jais itu di mana saja sudah tahu. Nah, tapi ketika prakteknya antum belum mungkin. Nah, antum belum boleh. Ya, artinya antum dapat ijazah qiraah. Apa itu ijazah qiraah? Ijazah yang hanya lil murojaah faqad. Ijazah yang untuk murojaah saja tidak boleh diturunkan ijazah. Yang kedua, antum sudah sempurna secara keilmuan sempurna, teori sempurna, mutunnya sempurna, semuanya sempurna, maka nanti antum akan mendapatkan ijazah qiraah wal iqra. Apa itu Ustadz? Ijazah qiraah wal iqra, ijazah yang bisa antum turunkan kepada santri. Jadi semua yang talaki pasti menginginkan ijazah qiraah wal iqra. Untuk itu maka silakan antum benar-benar ya memiliki apa? Giroh yang bagus. Misalkan Ustadz, saya ini pemula Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya ridho lah dengan gurunya, ya antum berproses dengan baik, ya belajar dengan baik,
talaki dengan baik, pelan-pelan dan lain sebagainya, insya Allah nanti akan juga bisa dapat ijazah qiraah wal iqra. Yang penting tadi, ya secara teori bagus, secara keilmuan bagus. Jadi jangan pernah menuntut guru itu memberikan ijazah tadi ya. Jangan pernah apa namanya? Jangan pernah guru itu diminta. Ustaz, saya sudah bayar. Ini sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Ini tidak ada ulama-ulama dulu seperti itu. Ya, jadi ada misalkan ya seorang masyayikh datang kepada Syekh Ibnu Jazari. Siapa yang tidak kenal Ibnu Jazari ya, pembuat penemu Qiraat Asyara Kubro. Itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Jadi ada seorang yang sudah sangat mahir, baik keilmuannya, talakinya, sudah talaki kemana-mana, dia hanya seorang Al-Fatihah saja. Jadi hanya seorang Al-Fatihah saja. Langsung mendapatkan ijazah Qiraat Asyara seluruhnya, langsung dapat. Padahal yang talaki Al-Fatihah saja. Kenapa? Karena secara materi dia sudah bagus, secara hafal sudah bagus, secara talaki sudah bagus. Jadi antum, salah satu dari antum ini bisa saja ya Anda berikan langsung, misalkan talaki ke kami ya, bisa aja langsung Anda berikan misalkan talakinya juz 30 hanya dan juz Al-Fatihah dan 30 saja. Kalau misalkan antum sudah benar-benar sudah pernah talaki ke sana ke sini, pernah talaki dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Nanti akan Anda jelaskan juga terkait tentang pengambilan secara bibadil Quran, ikhtibar dan lain sebagainya. Ya misalkan antum ini Ustaz, saya sudah pernah talaki hafaz syu'bah misalkan, tapi belum punya sanad, sampaikan ke kami. Atau sudah pernah talaki asyara Ustaz, tapi saya belum dapat sanad dan lain sebagainya, tolong sampaikan ke kami. Tapi tentu nanti kita harus buktikan dulu. Ya, misalkan pernah talaki asyara harus kita buktikan dulu. Apakah benar-benar paham atau tidak. Ya. Baik. Jadi, apakah syarat daripada mengajar itu harus memiliki ijazah sanad? Maka jawabannya tidak. Karena Rasulullah menyampaikan baliguani walau ya. Jawabannya tadi. Jadi, orang itu harus bersanad, bukan berijazah sanad. Ya, ini zaman dulu kalau kita baca dalam materi-materi para alim ulama dalam kitab-kitab tentang sanadnya, maka mereka mengatakan bahwa ijazah sanad ini bukan syarat mutlak. Kenapa demikian? Karena selama kita memiliki guru yang bersanad dan lain sebagainya sudah cukup. Tapi zaman sekarang Anda sampaikan ini syarat mutlak. Kenapa demikian syarat mutlak? Karena kita sangat jauh daripada Rasulullah SAW. Lalu di Indonesia ini kan jauh daripada orang-orang Arab. Ya, misalkan ada seorang yang mengaji ke syekh ini, kita nggak kenal itu siapa. Ya, kalau di Arab kan sudah tahu. Misalkan zaman Rasulullah, ya, Ubay bin Ka'ab, siapa yang nggak kenal Ubay bin Ka'ab? Kirat Ubay bin Ka'ab, siapa yang tidak kenal beliau? Abdullah bin Mas'ud, siapa yang nggak kenal beliau? Kalau sekarang kan beda-beda. Ada yang dari Yaman, dari ini kita nggak tahu. Jadi harusnya ijazah sana sebagai bukti bahwa memang kita pernah bertalaki dan lain sebagainya. Tapi untuk mengajar Ustaz, apakah saya harus punya sanad terlebih dahulu? Jawaban pertama adalah sangat dianjurkan punya sanad terlebih dahulu. Kenapa? Kalau tidak nanti yang antum sampaikan ya suka-suka hati antum. Yang kedua adalah ya antum tidak apa-apa tidak berijazah sanad dengan catatan antum menyampaikan sesuai kadar ilmu antum dengan yang antum ambil dengan orang yang berijazah sanad. Ya misalkan gurunya bersanad, ya antum pahamnya apa yang dari guru itu, ya itu yang diajarkan. Jangan yang belum paham diajarkan. Misalkan seperti huruf isti'la ya, huruf isti'la itu kan kadarnya ada tiga ya. Ada yang sangat tebal, ya sedang tebal, lalu yang paling rendah. Ya fathah berarti harus tebal sekali isti'lanya. Kalau dia doma agak menurun tebalnya. Lalu kalau kasro agak menurun. Ya. Jadi misalkan antum hanya tahu itu, nggak tahu prakteknya ya sudah, jangan dicontohkan prakteknya. Atau misal seperti ini ya, kolkola. Jadi para alim ulama itu berbeda-beda tentang kolkola. Ada yang mengatakan kolkola itu di huruf-huruf yang hidup juga ada. Misalkan huruf-huruf mutaharik ya, huruf-huruf misalkan fa berharokat, fa atau kof ya, baju di toko itu ya, ba misalkan. Ada yang mengatakan bahwa itu secara materi saya baca dalam kitab ini itu ada kolkolanya. Ketika ditanya mana kolkolanya, coba nggak tahu. Jadi jangan seperti itu ya. Jangan baca buku, nggak pernah bertalaki, tapi sok-sokan menyampaikan yang nggak tahu, nggak paham. Nah ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Lalu misalkan lah huruf sofir ya, siul, huruf siul, sofir. Kan ada sin, zai, sot ya. Jadi kalau mengucapkan huruf sot itu ada orang yang terlaki dengan kami, sui, sui. Jadi harus bersiul dulu. Ya, jadi ketika kami tanya, kenapa antum bersiul? Jawabannya adalah karena ini sifatnya sofir, Ustaz. Sifatnya bersiul. Lalu Anda sebutkan, kalau begitu coba sebutkan huruf zai dan sin secara bersiul. Nggak bisa dia. Oh iya ya. Kalau antum mengatakan sot itu harus bersiul, zai dan sin juga harus bersiul. Karena sama-sama sifatnya sofir. Gimana coba? Zai bersiul? Nggak bisa. Sin bersiul? Nggak bisa. Kenapa cuma sot aja? Nah ini kenapa? Karena tidak tahu lagi, hanya baca-baca buku kebanyakan. Jadi hati-hati antum ya. Jadi hati-hati. Harus talaki.
Jadi yang disampaikan itu misalkan kita tidak punya ijazah sanad, ya harus hasil daripada talaki. Walaupun banyak bacaannya harus ditalaki dulu, harus ditashi. Ustaz, saya dalam matan ini mendapatkan seperti ini. Bagaimana pemahamannya? Seperti itu. Ya, jangan hanya asal baca-baca-baca dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya. Baik. Kita masuk ke macam-macam ijazah. Ya, tapi sebelum macam-macam ijazah, Anda sampaikan dulu ya. Ini tidak ada di dalam materi ini. Jadi ijazah nanti itu ada dua. Yang pertama itu namanya ijazah munawwabah atau nawwabah. Apa itu? Yaitu ijazah yang ijazah tersebut merupakan ijazah hasil dari talaki halako. Ya, talaki halako. Ya, talaki halako. Jadi seluruhnya di sini kan daftarnya talaki halako. Jadi yang Ana share ya dari admin itu kan talakinya halako. Jadi bacanya secara bergantian. Ini tidak diakui oleh semua ulama. Anda sampaikan ya, ini tidak diakui oleh semua ulama, hanya sebagian ulama yang mengakui, tapi tetap sah. Ya, misalkan di sini ada Ustaz Nugrah baca halaman pertama, lalu yang lainnya baca halaman kedua, lalu halaman ketiga dan lain sebagainya. Tetap sah. Ini nawabah namanya, halako. Tapi ya ini tidak diakui oleh seluruh ulama. Maka Ana tidak rekomendasikan antum yang punya pesantren, punya yayasan, atau nanti pengen buat pesantren sendiri untuk mengambil yang nawabah atau halak. Ya, maka ambillah yang ifrodan ya. Jadi dua ijazah yang pertama, yang kedua adalah ifrodan. Ifrodan itu apa? Ifrodan ini diakui oleh seluruh ulama. Ya, diakui oleh seluruh ulama. Ana sampaikan kan tuh. Diakui oleh seluruh ulama. Diakuinya seperti apa? Seluruh ulama mengakui karena apa? Karena kita kalau ifrodan bacanya dari Al-Fatihah sampai Anas. Maka kalau misalkan antum punya cita-cita untuk punya lembaga sendiri atau sekarang pimpinan pesantren, muslim dan sebagainya, ambillah yang ifrodan. Kenapa demikian? Karena ifrodan itu antum bacanya sendirian. Bayangkan ya, misalkan antum mengambilnya yang nawabah. Yang sekarang kan rata-rata yang daftarnya nawabah ya, halako yang hafiz syubah itu ya. Ngambilnya nawabah. Ya. Nanti ada santri antum yang talaki antum ifrodan, artinya dia baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Maka kan tidak make sense ya, tidak nyambung. Antum ngambilnya nawabah, tapi antum ya mengasih ijazah kepada orang yang ngambilnya ifrodan. Wah, ini sangat tingkat nyambung. Jadi saya sarankan bahwa yang pertama nanti antum bisa ya mengambil misalkan punya pesantren dan lain sebagainya atau pengen menurunkan kepada santri, maka ambillah yang ijazah ifrodan. Ya, ngambil ijazah ifrodan. Nanti tanya ke adminnya, ya apakah saya terdaftar di ifrodan atau halako ya. Pastikan antum ngambil ifrodan. Kenapa demikian? Karena ifrodan ini nanti ketika misalkan antum punya pesantren, data yang masih dari mana dan lain sebagainya, antum ijazahnya dilihat. Kalau antum nawabah, nah ini ijazahnya mesti diragukan. Karena antum tidak baca sendirian 30 juznya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang jalan ya, cara. Jalan atau cara ketika kita misalkan talaki. Dulu zaman dulu ya ketika Rasulullah SAW ini juga menggunakan sama al-arud. Sama itu apa? Jadi kita hanya mendengarkan dari guru kita saja. Kita hanya mendengarkan dari guru kita saja. Jadi guru kita mentalaki, ya udah kita dengar seperti itu. Seperti hadis, misalkan kita mengambil kutubus sittah atau tis'ah, ya kita juga mendengar dari masyayikh ya. Hadir dan majelis ya sudah dapat ijazah Bukhari Muslim seperti itu ya. Lalu al-ard atau qiraah. Nah, inilah yang akan kita praktekkan. Ya di mana perawi murid ya yang membacakan pada guru. Ini kan yang kita selalu lakukan di Indonesia. Nah, dua cara di atas merupakan ya torik yang benar. Ya, tahammul wal ada yang disepakati kesohihannya oleh para ulama. Jumhur mayoritas mengatakan bahwa kedudukan sama lebih tinggi daripada al-arud. Ini kalau hadis, kalau Al-Quran kebalikannya al-arud ya lebih tinggi daripada sama. Al-ijazah yakni seorang syekh memberikan ijazah baik secara tertulis ataupun melalui lisan kepada muridnya untuk meriwayatkan Al-Quran lah dalam bidang kita yang kita sekarang ini ya. Jadi artinya kalau ada ijazah berarti ada izin dari seorang guru. Tapi nanti tetap ijazahnya kita lihat ya ijazahnya ini merupakan ijazah munawabah atau ifrodan. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya nanti teman-teman bisa cek langsung ya baik yang asyarah ataupun yang mana yang halako yang apa syubah cek ke admin apakah saya apa ya gitu tanya aja. Tapi ya selanjutnya ini yang Anda sampaikan terakhir ya sebelum saya tutup. Jadi macam-macam daripada daripada sanad Al-Qur'an. Pertama adalah talqin ya, seperti anak kecil ya kita talqin dan lain sebagainya. Lalu al-arud tadi sudah kita sampaikan bahwa ya, kita membaca kepada seorang
guru. Lalu sama guru membaca kepada kita. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi misalkan antum sudah pernah mengaji atau belajar, baik ya, ada yang namanya ikhtibar. Nah, ada cara pengambilan sana itu dengan ikhtibar. Ikhtibar itu apa? Dengan ujian. Antum diuji. Lalu ada juga bibadil Quran. Jadi antum baca Al-Fatihah dapat sana 30 juz misalkan. Atau al-ijazah. Antum langsung dapat diberikan ijazah. Ini nggak pernah anak dengar ya sejauh ini. Baik, Ustadz, kan misalkan kita belum pernah talaki, Ustadz. Emangnya boleh gitu ya? Ikhtibar bibadil Quran dan ijazah. Nah, ini haram ya, nggak boleh. Jadi yang boleh ya para ulama kira berbeda pendapat mengenai kesahihan ijazah untuk 3 nomor terakhir. Al-ikhtibar, diuji, bibadil Quran, baca hanya sebagian Al-Quran, dan ijazah. Artinya langsung dapat izin dari orang syekh atau guru tanpa italaki. Pendapat pertama sebagian ulama mengatakan sahih secara mutlak. Sahihnya kenapa? Nah ini dia. Sahihnya adalah apabila mujaz atau menerima ijazah dengan salah satu dari cara 4 dan 6, ya, dia akan haram ketika dia belum pernah talaki. Namun, antum akan sah secara mutlak kalau antum pernah talaki sebelumnya. Ya, jadi kalau pernah talaki, misalkan sudah pernah selesai Al-Qur'annya, 30 juz dan lain sebagainya, ya antum datang kepada masyayikh dan lain sebagainya, antum sampaikan aja bawa ijazahnya. Misalkan antum nanti selesai dari sini. Antum bawa ijazahnya, sampaikan, "Syekh, ini saya sudah selesai. Ya, saya sudah selesai. Talaki ini sanad saya. Bolehkah saya bertabaruk kepada antum ikhtibar?" Ya, nanti dicek sanadnya sahih, ini nanti antum ikhtibar biasanya. Ya, ini sekelas musnidud dunia juga seperti itu. Ya, saya Ibrahim Dusuki, Yunus Al-Gulban dan lain sebagainya mereka seperti itu. Suara saya mati atau masih ada ya? Masih terdengar. Baik, kita lanjut lagi. Jadi Ana sampaikan bahwa ya tadi boleh kita dengan ikhtibar, dengan bibadil Quran baca sebagian aja atau ijazah dengan syarat apa? Dengan syarat antum sudah pernah talaki sebelumnya. Dan ini ya masai-masai terdahulu juga seperti ini. Lalu untuk saat ini di Indonesia misalkan jangan pernah tertipu dengan sanad Ali. Ya, apakah sanad Ali berbanding lurus dengan kepakaran kalau dulu iya? Kalau sekarang di Madinah itu ya banyak masai-masainya yang sanadnya ke 30 lebih. Tapi kepakarannya dalam ilmu qiraat jangan ditanya. Masya Allah. Di Indonesia, ya, kebanyakan orang ngajar sanad-sanad ke berapa gitu ya. Sanad ke 28 atau ke 29. Jadi tidak apa-apa nyari sanad tinggi dengan catatan lebih bagus antum mencari guru yang itkon atau mungkin mengajarkan. Yang pertama, yang kedua adalah cari guru yang ketika antum talaki dia juga bisa mempraktekkan dengan baik dan benar. Karena banyak ya di sini juga salah satu mungkin di sini ada asatidah. Ya, kemarin ada yang apa namanya mengatakan ke Ana bahwa ya Ustaz saya pernah talaki ke A ke B ke Ustaz ini ke Ustaz itu dan lain sebagainya tapi kenapa beliau ketika mempraktekkan seperti ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah ini kenapa begitu karena talakinya beliau biasanya belum selesai. Iya, talakinya belum selesai, lalu sudah mengajar. Nah, ini banyak terjadi di pondok-pondok pesantren, terutama pesantren tahfidz. Ya, jadi mereka sudah selesai 30 juz dan lain sebagainya, bahkan belum ada yang punya sanad, yang belum bersanad, ya sudah belajar tufa dan jazari, akhirnya mengajar tufa dan jazari. Ya, keilmuannya belum mungkin, langsung mengajar. Nah, ini yang akhirnya kesalahan yang fatal. Maka, ya, antum yang di sini, yang sudah daftar, memiliki hal yang sangat baik, ya, yang sangat manfaat tentunya. Kenapa? Karena di sini antum, ya semoga ya sudah dites dengan membaca, mengirim bacaan, tentunya sudah bagus-bagus bacaannya. Semoga nanti mendapatkan ijazah yang pertama, ijazah kirawal ikro, ijazah yang bisa diturunkan. Yang kedua, anak sarankan ambil yang ifrodan, baik yang asyaro ataupun yang apa namanya yang hafaz syu'bah. Kenapa demikian? Karena ijazah tersebut diakui oleh seluruh ulama. Apalagi antum misalkan pimpinan pondok mengajar ke sana ke sini, ya, diundang kemana-mana, ya, sangat membutuhkan itu. Bukan untuk apa-apa, bukan sebagai keren-kerenan, tapi sebagai bukti saja
bahwa antum ini ijazahnya diakui oleh seluruh ulama. Nah, tapi misalkan antum, Ustaz, saya hanya pengen eh, apa ya, lil barokah saja Ustaz. Tabarukan Ustaz. Saya pengen punya sanad Ustaz. Ya nggak untuk apa-apa Ustaz. Ya, ya nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Atau Ustaz, saya ini sebagai pintu gerbang untuk memahami qiraat asyara dulu Ustaz. Jadi saya ngambil halako, ya nggak ada masalah. Tapi barakallahu fikum, insya Allah kita buka 5 menit pertanyaan. Silakan, Izin bertanya Ustaz, silakan Ustaz. Afwan, terkait ijazah kiroah dan satu lagi kiroah wal iqra Ustaz. Boleh, boleh. Apakah nanti syarat mendapatkan atau di apa mendapatkan kiroah dan iqra itu dites secara teori Ustaz yang membedakan ya? Apakah Kalau di, oke, taib Ustaz. ya? Ada lagi Ustaz? Yang kedua, apakah nanti teori-teori itu juga Ustadz ajarkan di kelas Oke, dua. Ada lagi? atau hanya kita talaki saja gitu. Begitu Ustaz, Oke, syukran. taib. Oke, ada lagi yang lain? Biar Ana jawab langsung semuanya aja nanti. Kalau ya akhwat takut untuk menghidupkan apa namanya menghidupkan mic, antum bisa cek chat di grup ya. Seperti itu. Izin bertanya satu, Ustaz. Ya, boleh silakan. Untuk yang ijazah yang munawwabah tadi, apakah bisa diturunkan atau diteruskan juga kepada santri dengan model yang sama, misalkan munawwabah juga? Taib Ustaz. Barakallahu fikum. Satu lagi, Ustaz siapa tadi yang angkat tangan ya? Ustaz siapa yang angkat tangan? Sa'alu Fikri ya? Silakan Sa'alu Fikri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin pertanyaan saya melanjutkan yang dari WA kebingungan saya tadi, tapi ada kaitannya juga dengan pertanyaan eh apa yang lain. Yang pertama kan di sini di nomor admin itu kan ada dua gitu, Ustaz. Ya, dia sama-sama kiraat asyarah gitu kan. Yang pertama judulnya Akademi Guru Kiraat, yang kedua Hmm. program eksklusif pengambilan sanad 30 juz gitu kan. Apakah di sini maksudnya yang kita kan pembahasan sekarang nih Zoom ini seperti yang saya jelasin tadi, ini lebih fokusnya apakah sama gitu Ustaz, yang ini programnya 12 bulan lalu juga dapat materi mutunnya juga atau bagaimana gitu Ustaz? Mungkin sekian gitu. Oke, baik. Sudah cukup? Ada yang lain? Oke, baik. Anda jawab satu persatu dulu ya. Pertanyaan dari yang pertama tadi, ya, maka Anda sampaikan bahwa seluruh pembelajaran yang ada di pesantren online bersanad atau pintar ngaji itu pasti guru-gurunya akan mempraktekkan dan menjelaskan teori sedetail mungkin. Ya, Anda ulangi lagi, seluruh pembelajaran yang ada di pintar ngaji bersanad Indonesia ya, yang sudah terakreditasi, baik dari kami juga sudah bekerja sama dengan para ulama di Mesir, ya, baik dari MUI sudah masuk ke MUI juga dan Kemenak, bahwa kami pastinya akan mengajarkan teori dan mempraktekkannya sendiri, lalu nanti antum ikut. Seperti itu, Ustaz. Terjawab ya dua pertanyaannya ya langsung ya. Nah, Ustaz, minimal syaratnya itu apa? Minimal syaratnya nanti antum harus bisa mempraktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seluruh teorinya itu wajib dicatat pakai tulisan tangan, nggak boleh pakai komputer. Jadi nanti setelah misalkan iskanul ain ketika intu bedus sodakoti fani emmah itu ya. Ada iskanul ain, ada ikhtilas. Nah, itu antum catat ikhtilas itu apa, iskanul ain itu apa, kadarnya bagaimana dan lain sebagainya. Minimal seperti itu saja. Jadi bisa mempraktekkan materinya antum catat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada ujian tulis ya. Kalau ujian tulis bisa apa namanya bisa melihat ujiannya by lisan. Seperti itu Ustadz siapa tadi nanya?
Sudah terjawab Ustaz yang bertanya? Saputra ya? Sudah dijawab Saputra? Sudah Ustaz, syukron, jazakallah khair. Baik. Kenapa Ustaz seperti itu? Yakinlah para asatidzah, ketika antum di sini benar-benar belajar dengan bagus, ya, dan lain sebagainya, maka bayangkan ya, nanti antum bisa mengajarkan dengan bagus dan lain sebagainya. Ana yakin banyak dari kita, saya sendiri juga seperti itu dulu. Jadi ketika ada kedatangan syekh gitu ya, sangat masyhur lah. Kalau antum tahu metode tabarok ya, jadi ada masyayikh gitu datang. Ketika kami disuruh menyampaikan materi tajwid, kami ragu. Kami ragu kenapa? Pertama, pada saat itu saya masih sangat belia ya, sangat belia, sangat muda, ya mungkin lebih sangat mudah lah. Terus belum punya sanad yang bersandar kepada para masyayikh, hanya baca-baca buku saja, sehingga saya ragu menyampaikan dan malu ya, apalagi misalkan di depan guru-guru. Ya, kenapa demikian? Karena kita tidak punya ilmu yang tersandarkan. Akhirnya kita ragu. Jadi kalau misalkan antum di sini benar-benar talaki dengan bagus, ya antum belajar dengan bagus sampai bisa mempraktekkan dan lain sebagainya, maka nanti antum insya Allah akan tidak ragu lagi ketika mengajar dan lain sebagainya. Maka ikuti alurnya dengan bagus. Ya, ikuti dengan bagus dengan baik. Ya, ini kesempatan antum ya. Baik, seperti itu. Ustadz, apakah metode munawabah dan lain sebagainya? Jadi anak sampaikan saya tetap ya seluruh ulama ini, ya, Anda nggak bisa sebutkan satu-satu karena saking banyaknya. Mungkin saya share nanti ya pakai WA admin dari siapa saja ulama-ulama yang membolehkan dan tidaknya ya. Takutnya kelamaan. Intinya terbagi menjadi dua, Ustaz. Jadi munawabah ini sanadnya masih ada yang membolehkan dan tidak. Bahkan yang membolehkan ini juga misalkan mereka mengatakan bahwa misalkan antum dapat munawabah, ya jangan nggak boleh diturunkan kepada santri. Tapi tetap ada ulama yang membolehkan. Kalau dapat munawabah tetap boleh diturunkan kepada santri. Jadi antum kalau misalkan punya rezeki lebih, ya ambillah yang ifrodan karena yang ada di flyer itu ijazahnya itu semuanya halakoh. Ya, kalau tidak ada bagaimana Ustaz? Tidak ada masalah. Ya halakoh saja. Toh masih seperti apa namanya masih ada yang membolehkan. Tapi saran anak untuk pimpinan pondok, pesantren punya santri baik, misalnya santri dan sebagainya, ya istilahnya anak sampaikan bahwa ini investasi dunia dan akhirat. Ya, antum bayangkan Al-Qur'an diturunkan dengan asyarah, qiraat asyarah misalkan 20 riwayat, antum dapatkan dengan riwayat yang sahih dan lain sebagainya dan diakui oleh seluruh ulama, ya insya Allah nanti antum sangat mudah lah ke depannya. Seperti itu ya, Ustaz Anugrah. Selanjutnya tadi terakhir adalah sama Ustadz, ya nanti insya Allah di mana di program Asyara ini nanti akan diajarkan beberapa mutun terkait misalkan seperti mutun apa namanya Tuhfatul Atfal, nanti bisa ngambil sanatnya juga dengan setoran ya. Jazariyah, Syatibiyah, Abdullah ini ngambil sanatnya dengan setoran. Jadi setorannya bagaimana Ustadz? Kami ngambil sanatnya Ustadz, setorannya boleh per hari dua apa namanya dua bait, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kan 12 bulan. Antum hitung-hitung sendiri aja. Misalkan saya ngapus Atibiyah, saya ngapus Atibiyah satu hari misalkan sekian, 12 bulan ini selesai, kira-kira selesai nggak ya 1000 lebih baitnya. Kalau selesai ya sudah. Ya tidak harus satu kali duduk langsung seluruhnya disetorkan. Seperti itu Salaf Fikri. Sudah terjawab? Ustadz, ijazah sama, sohi apa nggak bisa turunkan? Kalau ijazah sanad itu terkait tentang hadis, ya tentang hadis, ya misalkan kita belajar tentang hadis, itu saja misalkan yang perawinya, misalkan dia mendengar dari ini gitu ya. Misalkan dia pernah berbohong sekali saja, itu sudah bermasalah. Jadi ijazah sama itu, kalau untuk Al-Quran itu tidak boleh diturunkan. Harus qiraah wal iqra, harus kita membacakan juga. Karena apa? Karena sahabat pun seperti itu. Abdullah bin Abbas ya atau Zaid bin Sabit dan lain sebagainya ketika diturunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah ya mereka tulis ya entah di pelepah kurma dan lain sebagainya lalu mereka bacakan kepada Rasulullah. Pun begitu sahabat-sahabat lain lagi ke Abdullah bin Abbas ya pada saat itu membaca salah satu ayat yang dibaca pendek, harusnya dibaca mad jaiz, dia baca pendek satu harokat. Dia katakan bahwa afwan ya Al-Qur'an ini diturunkan seperti ini dengan tajwid. Ketika Imam Ali karamallahu wajah ditanya, "Ma ma'na waratil Quran tartila?" Beliau menjawab bahwa maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil huruf. Mentajwidkan huruf, memperbaiki huruf, tahsin dan lain sebagainya. Wa ma'rifatil huruf mengetahui waqaf dan ibtida. Jadi bagaimana kalau kita misalkan hanya sama saja tanpa talaki, tentunya tidak bisa terjamin keilmuannya. Kalau hadis bisa.
Kalau hadis saya turunkan Ustaz bisa. Ya, kami mengambil sanad hadis juga hanya sama saja. Tidak perlu hafalan. Dan itu yang disampaikan oleh Dr. Emad, ya, salah satu guru kami. Ketika kami ingin mengambil ke beliau, kami sampaikan bagaimana cara Syekh, cukup sama saja. Seperti itu. Baik ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, selanjutnya insya Allah nanti kelasnya dimulai nanti menunggu informasi lanjutan daripada grup masing-masing yang akan disampaikan dari WA admin ya. Sudah akan disampaikan kapan mulainya, jam berapa, bagaimana apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Fotonya Hafiz Syu'bah, nah sarankan tadi, misalkan memang punya pesantren dan lain sebagainya, sarana ambil yang ifrodan. Ya, yang asyara misalkan punya rezeki ya ambil yang ifrodan. Kalau tidak ya talaki dulu aja. Yang penting bisa baca dulu. Ya, tapi misalkan punya rezeki ya harus ifrodan. Semuanya harus ifrodan karena kami ifrodan. Ya, karena kami mengambilnya ya ifrodan. Ya, ngambilnya sendiri. Ya, bahkan pada saat itu kami anak cerita sedikit ya sebelum anak tutup ya. Ketika saya mengambil ifrodan itu saya baru nikah itu. Ya, saya baru nikah dan pada saat itu ya saya menghabiskan lumayan banyak rezeki yang Allah berikan kepada saya. Ya, pada saat itu mungkin istri saya juga bertanya, ini kenapa sebanyak ini ya sampai belasan pada saat itu, ya belasan juta dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan bahwa saya ingin mewakafkan diri saya pada Al-Quran dan lain sebagainya. Maka antum kan sangat murah ya, asyarohnya sangat jauh, ya fasyubahnya juga sangat murah. Kenapa demikian tadi? Ya, kami tidak ingin antum-antum merasakan apa yang kami rasakan. Ya. Mahal, apalagi kepada masyayikh ya. Itu satu kira itu bisa 4 jutaan. Ada 4 jutaan ya. Kami pernah pengen bertalaki pada saat itu ya ya antum tahu Syekh Amar ya. Ini Ustaz Muhammad Imam Ahmad tahu ya sepertinya. Ya, Ya, Syekh Muhammad. Itu Ammar satu Al-Bani. kiroat 4 juta. 10 kiroat 40 juta. Ya, itu bayangkan ya. Bagaimana orang-orang sudah asing dengan kiroat, disuruh belajar kiroat tapi mahal. Siapa yang mau belajar kiroat? Ya, makanya kita orang-orang Indonesia yang memiliki keilmuan, yang memiliki rezeki lebih, ambillah. Ya, lalu ajarkan dengan mudah kepada para peserta. Saya izin untuk jalur rutinnya bagaimana Ustaz? 20.30 sampai 21.30 setiap Senin sampai Jumat asyarahnya. Untuk hafaz syubahnya insya Allah setiap hari. Nanti akan disampaikan di grup. Saya izin untuk jalan. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita cukupkan sampai hari ini ya. Semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan murni dari anak pribadi. Sudah 20.27, sudah setengah 9, silakan beristirahat. Barakallahu fikum. Semangat terus. Antum sudah Allah berikan sebuah niat untuk mendapatkan amanah untuk belajar. Tidak semua orang, tapi antum salah satu orangnya yang sudah ratusan daripada kami yang sudah kami keluarkan. Ada juga Profesor Dr. Safarudin di Medan, beliau di UIN, ya, UIN Medan, guru besar. Sebut aja nama Rizky bin Saiful, pasti beliau tahu. Karena beliau talaki ke saya Ifrodan. Ya, Kemenak juga banyak, imam-imam seluruh Indonesia juga banyak. Barakallahu fikum, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena undur diri, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan, chat admin ya. Atau minta nomor anak pribadi, boleh.